اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. قال وشرط المتبايعين البلوغ والأكل وعدم الرق وعدم الحجر عليه بسفه وعدم الإكراه بغير حق. وشرط المتبايعين, bermula syarat dua orang yang saling jual beli. Al-bulughu, yang pertama baligh. Jual beli anak kecil kagak sah ya. Wal aklu, dan berakal. Wa adamur riqi, dan tidak adanya sifat perbudakan. Wa adamul hajri, dan tidak ada penghalang. Alaihi, atas man, bisa fahim dengan sebab tolol, dungu. Jual beli orang dungu enggak sah. Jual beli orang berkemampuan dini enggak sah ya. Wa adamul ikrahi, dan tidak adanya keterpaksaan dengan syarat bi ghairi haqqin, yang bukan yang tanpa hak. Beda kalau disuruh jual TV buat bayar utang ya, meskipun dipaksa itu sah jual belinya ya, sah jual belinya. Bala yang aqidu, maka tidak sah al-bai'u, oleh jual beli, minas sobi, daripada anak kecil, walau mumayyizan, sekalipun ia telah tamyiz, biizni waliyihi, dengan seizin walinya, bikhtiyarihi, di dalam keinginan sendiri, keinginan bocah tersebut. Lisukuti ibaratihi, karena gugurnya, karena tidak sahnya ucapan-ucapan transaksi sobi, ucapan transaksi anak kecil ya, itu dianggap gugur. Kecuali pertama kita anterin anak kita, selebihnya ya tukang warung udah paham ya, ini anak biasanya beli ini, biasanya beli ini gitu ya. Dan kalau kagak sesuai orang tuanya ya bisa balikin, nggak apa-apa. Wala min majnunin, dan tidak sah dari jual beli orang gila. Wa mughma alaih, tidak sah orang yang lagi ayan. Orang gila nggak bisa transaksi, orang ayan juga nggak boleh transaksi. Naam ya la yasihu la yanaqid. Titik situ. Yanaqidu, sah jual belinya, min sakrana asin, daripada orang yang mabuk, yang berbuat maksiat, bisa karihi, dengan sebab mabuknya. Wa illam yakun, sekalipun keadaan orang yang mabuk, mukallafan, itu orang yang mukallaf. Walam yakun, dan tiada keadaan orang mabuk tadi mukallafan, itu mukallaf. Kalau menurut hukum sholat misalnya, orang mabuk itu ya kagak taklif. Tapi kalau menurut jual beli, orang mabuk itu dianggap sebagai taklif, orang yang mukallaf.
Wala min raqiqin, dan tidak sah jual beli dari budak, ghairi ma'dhunin, yang tidak punya izin, lahu bagi budak tersebut. Walau mudabbaran, sekalipun budak mudabbar, wa mu'allaqan, dan budak mu'allaq. Itquhu, bermula merdekanya budak, bisifatin, itu yang disifati dengan sesuatu. Misalnya ya, kalau ente sholat tahajud seminggu, saya merdekakan, namanya mu'allaq. Aduh. Wa umma waladin, dan tidak sah juga ummal walad. Ummul walad itu sayyidnya menyetubuhi budaknya lahir bocah, ya, namanya ummal walad. Meskipun dia udah disetubuhi sama tuannya, tetap aja masih dianggap budak. Yang kagak sah mudabbar, mu'allaq dengan ummal walad. Amal mukatabu, adapun bermula budak mukatab, budak yang dalam masa cicilan, bayan aqidu, maka sah minhu, daripada jual belinya. Wala min majruhin, dan tidak sah daripada orang yang terhalang, safahin, yang tolol, disukuti ibaratihi, karena gugurnya, karena tidak sahnya ungkapan transaksinya orang yang bloon, ya, orang apa sih namanya, idiot, ya, satu lagi apa, autis boleh, yang kita sering sebut Down syndrome. itu, ya. Pokoknya orang kayak begitu, ya, jual belinya kagak sah gitu. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan tahaqququr rusydi, oleh terbuktinya kecerdasan. Bayan aqidu, maka sah oleh jual beli min majhulil hali, daripada kebodohannya yang tidak diketahui. Cerdas atau bodoh kita kagak tahu tuh orang, maka sah jual belinya. Ya, kalau ada ciri-ciri tertentu, biasanya orang-orang idiot itu tampang mukanya sama, tampang badannya sama, tampang tingkah lakunya sama, gitu, ya, maka nggak sah. Wala yang aqidu, dan tidak sah jual beli min mukrahin, daripada orang yang dipaksa, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, malam yanwihi, selagi tidak ia niati, fayasihu, maka menjadi sah kalau diniatin, gitu. Orang dipaksa suruh jual motor, ya, gitu. Kalau dia kagak niat jual itu motor, kagak sah transaksinya. Tapi kalau dipaksa emang juga mau jual, maka tetap dianggap sah. Walau qala, dan seandainya berkata oleh seseorang, bi mali, bi jualah mali, akan hartaku, wa illa, apabila tidak, kotal tuka, maka aku akan membunuhmu, gitu. Soha, maka dianggap sah oleh ucapan tersebut, pakai ngancem, ya, gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya ucapan tadi, iznun, itu merupakan izin, wa ziyadatun, dan juga sebagai penambahan pemaksaan. Ada kata-kata pemaksaan, ya. B, mali, itu izin, ya. Nah, di situ udah dianggap sah, meskipun ada kata-kata wa illa kotal tuka, itu sebagai tambahan doang, enggak, ya, dianggap terlalu memaksa.
Amal mukrahu, adapun bermula orang yang dipaksa bihakin dengan hak, dengan satu keharusan, ka'antu jihad alaihi, seperti bahwasanya dihadapkan atas orang tadi baik umalihi, oleh menjual hartanya, liwafai dainihi, untuk menunaikan, untuk membayar hutangnya. Ya, udah jatuh tempo diparanin sama orang, nggak punya duit, maka disita barangnya, kalau bahasa kita tuh sita, atau langsung dijual, dilelang. Nah, itu agak sedikit memaksa, dianggap jual belinya sah, karena mukrohnya, pemaksaannya bihakin, dengan hak. Ausira'u ainin, atau membeli satu barang, lazimathu, yang harus kepada barang tadi, bi'aqdin salimin, dengan melalui akad salam. Bi'aqdi salamin, dengan menggunakan akad salam, order. Salam itu order. Itu artinya jual beli online sah. Itu. Ya, ini akadnya akad salam, order, pesanan. Ya, kalau kagak sesuai barang, ya bisa dibalikin, komplain. Ya, coba katanya susah. Ya, kata orang yang ngalamin komplain, katanya susah gitu. Fa'akrohahu, lalu memaksa kepada orang tadi, al-hakimu, oleh hakim, alaihi, atas melakukan akad. Fayasihu, maka sabai'uhu, oleh jual belinya, wasira'uhu, dan membelinya. Ya, akhirnya hakim mutusin, memang dia salah, ya, maka wajib dia bayar orderannya. Gitu. Wala budda, dan tidak boleh tidak lisihatil aqdi, untuk sahnya satu akad, min kaunil aqili, dari keadaan orang yang berakal. Akad terjadi kalau orang tersebut berakal. Basiran, yang pertama, dia harus melihat. Fala yasihu, maka tidak sah, min a'ma, daripada orang buta, bima, pada sesuatu yatawaqqafu, yang termustikan, terharuskan, ala ru'yati, atas penglihatan. Bukan bahasanya ngeraba. Ya, kita beli kain, ya, kain kalau kita raba hampir mirip-mirip semuanya. Nah, ini melihat itu harus, melihat itu mesti, meskipun lewat foto. Ya, meskipun lewat foto, warnanya begini, ininya begini, ya. Kalau seandainya beda warna, maka bisa komplain. Ya. Gitu. Tapi kalau kameranya jelek, gitu ya. Atau kameranya bagus tapi kamera yang motonya jelek. Kamera kitanya bagus, kelihatan jadi bagus. Ya, tapi kamera yang motonya kurang bagus. Ya, padahal barang yang kurang bagus karena HP kita yang mahalan, jadi kelihatannya bagus. Ya, nah itu ya salah pembeli namanya. Ya, artinya itu yang sesuai hal yang ditampakkan. Makanya harus menggunakan ar-ra'yu basir, yaitu penglihatan. Wa musliman, harus orang Islam. In kana mabi'u, apabila keadaan barang dagangannya raqiqan, itu berupa budak musliman yang muslim. Kalau dia budak orang muslim, maka baik penjual ataupun pembeli harus sama-sama muslim. Au murtaddan, atau budak yang murtad. Au mushafan,
atau jual beli mushaf Al-Quran, au fikhan atau jual beli kitab fikih, au ma atau segala sesuatu fihi yang itu pada ma atharus salafi, ya, jalan-jalan orang soleh, orang salaf, ay ahbarus salihina, yakni berita-berita perihal orang soleh, buku-buku tentang muslim. Maka yang jual wajib muslim, yang belinya juga harus muslim, ya. Kalau beli tempe nggak apa-apa sama Cina, ya. Ini tidak termestikan, tidak terharuskan. Jadi jual beli transaksi dengan orang kafir, dengan orang non muslim, selain jual beli budak, selain jual beli kitab-kitab, ya, itu dianggap sah jual belinya. Tapi kalau Cina jual kitab nggak sah. Kalau Cinanya Konghucu, ya. Tapi kalau Cinanya Muslim, ya sah. Itu. Ya. Artinya barang-barang yang dipakai orang Islam itu wajib yang jualnya orang Islam. Ya, kalau bicara makanan, ya selagi kita yakin itu tidak mengandung hal yang diharamkan, ya nggak apa-apa. Ya. Kita kembali masuk ke restoran, ya, yang sudah terpastikan kita mesennya ayam goreng sama telur. Nah itu jarang dah, yang dicampur sama babi itu jarang. Khawatir banget, minta rebusin Indomie dah gitu. Ya. Jadi kalau bukan hubungannya dengan agama Islam, ya, maka nggak apa-apa jual beli terhadap non Muslim. Ya. Kita mentang-mentang tukang buku, tukang jual mushaf Al-Quran, ya, orang Cina mesen 1000, girang banget kita, wah, oke kan banyak 1000, ya, gitu. Mau untung seabrek-abrek haram itu hasilnya, ya, gitu. Karena nggak akan terjaga Quran itu, ya, ketika dipegang kepada non Muslim. La yamassuhu illa. Di Quran itu selalu ada tulisannya, nggak boleh disentuh kecuali orang yang punya suci. Begitu juga kitab fikih, kitab hadis, pokoknya sesuatu yang berhubungan, ya, dengan Islam, jemo sejarah para alim ulama, ya, bicaranya ensiklopedia misalnya, ya, tentang keislaman, maka tidak sah jual beli dengan non Muslim. Wa ma'suman. Syarat yang keharusan yang ketiga, maksuman, orang yang terjaga, orang yang bisa memelihara diri. In kana, apabila keadaan al-mabi'u oleh barang dagangannya, silahan itu berupa pedang, berupa senjata tajam, au khailan atau berupa kuda, fala yasihu, maka tidak sah sira'u harbiyin, oleh menjual kepada kafir harbi, lahuma, bagi pedang dan kuda tadi. Senjata kita jual sama musuh, ini kagak sah jual belinya, ya, gitu. Beda kalau udah kerjasama, ya, udah kerjasama, maka itu namanya kongsi, ya, orang yang satu pemahaman, ya, maka sah itu. Begitu juga kita tahu dia memang tukang garong, ya, memang tukang rampok, beli golok buat garong, itu nggak sah jual belinya, ya. Kalau terpastikan bahwa barang tersebut memang digunakan untuk maksiat. Nah di sini, ya, jual beli barang yang haram seperti khamar, ya, itu haram hukumnya. Atau jual rambut palsu, ya, tapi berasal dari manusia. Kalau dikata rambut asli, rambut yang punya, tapi karena dibilang orang rambut palsu, bukan rambutnya sendiri, maka itu kagak halal duitnya. Jual kotoran binatang sekalipun buat tanaman, ya, itu kagak sah jual belinya. Jadi kita jangan transaksi jual beli
tapi transaksinya urusan jasa, urusan tenaganya, ya. Nih, ngupain ngarungin misalnya, nih ngupain ngepak, gitu. Ya, karena jual beli kotoran kagak sah, sekalipun untuk pupuk, gitu. Ya, gitu. Jadi transaksinya ngupain sebagai jasa, gitu. Wa halalan, harus dalam keadaan halal. Halal di sini bukan lawan haram. Halal di sini orang yang tidak lagi melakukan ihram. In kana, apabila keadaan al-mabi'u, oleh barang yang dibeli, soidan, itu berupa hewan buruan. Ya, kita ke Arab Saudi ada burung cakep, tapi hasil buruan. Kalau kita lagi ihram, kagak sah jual belinya. Tapi kalau kita udah tahallul, udah keluar daripada melaksanakan ihram, maka sah jual belinya, meskipun transaksinya terdapat di tanah haram. Afada, menjelaskan zalika, akan hal tersebut, kullahu, semuanya. Zalik Samsur Ramli, oleh Samsu Ar-Ramli, fi Sahri Hidayatin Nasi, di dalam Syarah Hidayatun Nasi. Wasartul mabi'u, bermula syarat barang dagangan, alama, menurut pendapat, alama, atas sesuatu, qalahu, yang mengatakan kepada Ahmad Az-Zahid, oleh Syekh Ahmad Az-Zahid, khamsun, itu ada 5 perkara. Menurut Ahmad bin Zahid, ya, syarat barang, ya, yang dibeli, ya, syarat barang dagangan yang dijual atau yang kita beli, ahaduha, bermula salah satu syaratnya, ayakuna, bahwasanya keadaan barang tadi, tahiratan, itu suci, ainuhu, barangnya suci, au mutanajisan, atau boleh juga beli barang yang terkena najis, binajasatin, dengan jenis najis, la tamna'u, yang tidak bisa menghalangi oleh najis tadi, ar-ru'yata, akan penglihatan, ma'imkani tadhirihi, beserta memungkinkan sucinya barang tersebut. Ya, kita beli HP di tukang loak, ya, tapi kena tai kucing misalnya, ya, itu. Nah, tai kucing di sini barangnya najis, ya, jadi kagak boleh beli barang yang najis. Nah, boleh yang terkena najis misalnya, tapi, ya, enggak menghalangi penglihatan kita, artinya tidak berlumuran benar dengan kotoran. Sebagian besarnya bisa kita lihat bahwa barang tersebut itu bagus, ya. Makanya tadi saya contohin, ya kagak sah jual beli tai kambing misalnya buat pupuk, kagak sah, gitu. Ya. Bahkan dia abadan, najisnya selama-lamanya. Kalau terkena najis bisa kemungkinan hilang najisnya. Kalau kagak bisa kemungkinan hilang, maka kagak sah jual belinya. Ya, seperti kulit harimau. Ya, seperti kulit harimau. Artinya, ya, ketika belum disamak, ini kagak sah jual belinya. Kalau memang yang beli tukang samak, mau dijual lagi atau mau dibuat kaligrafi, dan dia yakin bisa hilang mutanajisnya, maka silakan aja, nggak apa-apa. Fala yasihu, maka tidak sah baik oleh menjual satu barang, la yumkinu, yang tidak bisa memungkinkan tathiruhu, oleh sucinya barang tersebut, kahalin, seperti cuka mutanajis, tapi ini cuka yang terkena najis, waduhnin, dan minyak yang terkena najis, wa ma'in qalilin, dan air yang sedikit,
yang terkena najis. Jadi kalau juga kejatuhan bangkai curut atau bangkai tikus nying-nying gitu ya, nah selamanya nggak bisa dipakai itu juga, ya maka kagak sah, ya. Orang menjual cukai yang terkena najis nggak sah. Kita yang beli kagak tahu, ya tanggung jawab yang ngejual. Makanya kalau punya cita-cita mau dagang, ya syaratnya harus jujur, ya syaratnya harus jujur yang pertama. Yang kedua harus tepat janji. Kalau orang mesen itu ya harus tepat janji. Nggak usah pakai wirid apa-apa, insya Allah. Kalau modalnya jujur sama tepat janji, ya biasanya pedagang itu sukses biasanya. Jadi apa adanya, kalau dibilang ini terkena najis, sih ngomong kena najis. Gitu. Makanya kita kalau beli koko wanti-wanti, gitu ya. Beli cabai, ya jangan mentang-mentang dari pasar kita main siangin aja, nggak pakai dicuci lagi. Mentang-mentang kelihatannya bersih aja, nggak dicuci lagi. Bukan urusan kesehatan doang, tapi urusannya masalahnya mutan najis. Gitu. Ya. Iya kita kagak pernah minum khamar, iya kita kagak pernah makan barang haram, tapi suka makan cabai yang kagak dicuci lagi, ya, yang dikhawatirkan terkena najis. Kecuali kita metik sendiri misalnya, ya, udah gitu habis disiram pakai air comberan lagi, ya, itu. Belum hujan, kecuali sudah hujan, meskipun disiram pakai kotoran, kalau udah terkena hujan ya suci lagi. Gitu. Jadi jangan dibiasain meskipun laki, ya masa kagak bisa apik. Gitu. Orang laki demen masak, masa kagak bisa apik? Nggak usah salah-salah tentang anak santri, ya masak apa aja dicampur, ya. Gitu. Kalau santri makan apa aja enak udah. Tetap ya harus jaga diri kita. Ketika menjual barang-barang itu seperti koko, misalnya kain, mau lebaran, ya kalau bisa cuci dulu. Tapi kalau kita yakin memang itu suci, ghalabatuz dzan, kuat dugaan kita itu barang baru enggak terkena najis, maka sah-sah aja nggak apa-apa. Ya, nah di sini perbedaannya. Ketika kita ra'yu melihat dengan barang yang tidak kita lihat. Nah, jadi barang benda cair selain air suci yang mensucikan, apabila terkena najis maka sudah nggak bisa dipakai. Sampai-sampai iya kita nggak makan, misalnya minyak tanah. Kita beli minyak tanah, tapi minyak tanah itu habis kejatuhan bangkai tikus misalnya. Enggak boleh dimasukin patromak masjid dipakai buat nerangin masjid, kayak enggak boleh. Karena berasal dari minyak yang terkena najis. Ya. Kalau kita masak buat kompor, ya masih boleh. Ya. Barang yang kita masak enggak kena najis. Ya, meskipun dibakar, ya, dipakai buat masak, nah ini tidak terkena najis. Ini minyak tanah, ya, bukan minyak goreng. Minyak goreng kagak bisa sama sekali. Ya, udah terkena najis, buang udah. Ya, paling kalau mau mandi, ya, buat ngerok, ya silakan, buat ngurut, ya silakan. Ya badannya mutan najis semuanya itu. Ya makanya harus mandi. Atau buat minyakin rantai motor, ya silakan. Kali-kali pakai minyak goreng gitu, ya. Atau yang biasa ngasih pakai minyak, ya buat ngasih nggak apa-apa. Menggoloknya mutan najis. Jangan dibawa-bawa ketika sholat bawa golok. Ya. Oh ya nggak apa-apa. Barang yang kita makannya tetap suci, kagak menjadi najis. Gitu. Ya, jadi sesuatu yang dibakar itu meskipun bahan bakar dari najis, maka masakannya tidak menjadi
tidak menjadi najis itu. Hanya nanti biogas kayak begitu kagak bisa dipakai buat nerangin masjid, gak boleh. Ya kagak boleh. Karena masjid mesti terjaga kesuciannya. Kalau khamri seperti idza zuhruhu karena bermula sucinya air yang sedikit, bibulughihi dengan sebab sampainya air, kullataini itu 2 kula, ihalatun sebatas pengalihan, la idzalatun bukan penghilang najis. Sebab air sedikit nggak bisa suci udah, ya. Kecuali ditambahin, ini bukan menjadi suci tapi pengalihan dari mutanajis menjadi suci. Kalau khamri seperti khamar, tathuru itu bisa suci oleh khamar bitahalluli dengan sebab menjadi cuka. Nah kalau arak tuak disimpan lama kelamaan bisa menjadi cuka, ya nggak apa-apa. Itu 3, ya 3 itu. Yang pertama kulit bangkai ketika disamak itu jadi suci. Yang kedua arak yang tadinya najis ketika menjadi cuka itu menjadi suci, ya itu. Terus sesuatu yang ikut pada barangnya seperti makan pete ada belatungnya, ya, atau makan jambu ada belatungnya, itu halal belatungnya selagi tidak dipisahkan jambunya sama belatungnya, atau petenya sama belatungnya, makan petenya dulu ntar belakangan baru makan belatungnya gitu. Ya, nah ini yang jadi kagak boleh. Kalau barang-barang, ya, ketika kita gigit jambu peletok, kita lihat ada belatungnya, yang di mulut mau diterusin silahkan, ya, nggak jadi najis, mau dibuang ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, wala yasihu dan tidak sabai umma oleh menjual barang tamna'u yang mencegah oleh ma'an najasatu oleh najis, ru'yatahu akan penglihatannya, ma'imkani tathirihi beserta memungkinkan sucinya. Artinya tadi barang yang berlumuran dengan najis yang tidak bisa terlihat maka kagak sah jual belinya. Nam ya yasihu sah bai'ul ardi oleh menjual tanah al musammadati, ya, yang diberi pupuk bin najasati dengan najis. Wa illam yumkin sekalipun tidak memungkinkan tadhiruha oleh mensucikan tanah tadi, illa bi izalati ma kecuali dengan menghilangkan barang tadi, menghilangkan pupuk tadi, wasola yang sampai ilahi kepada tanah, as-samadu oleh pupuk atau hiru yang suci, minha daripada tanah tersebut. Ya, ini bahasanya begini. Kalau jual HP dilumuri sama kotoran itu enggak sah, ya. Tapi ini tanah diuruk pakai tai sapi semuanya sehingga tanahnya nggak kelihatan, ya nggak apa-apa kalau tanah mah, ya, tanah nggak ada cacatnya, ya. Ya artinya resiko jual beli di Jakarta tanah urugan ya di Jakarta, ya. Di Jonggol tanah agak berpasir, ya wajar kita tahu Jonggol itu agak berpasir. Ya. Di Bogor tanahnya cakep, merah, empuk, padat, ya, itu daerah Bogor. Meskipun kagak kelihatan tanahnya, beda dengan barang yang terharuskan, yang wajib terlihat. Artinya kita kagak mau beli barang kayak kucing dalam karung, tuh istilah orang dagang begitu. Ya. Tapi kalau tanah ya kagak bisa dikarungin. Emang dia bicara ukuran, mau itu tanah urugan ke, mau itu tanah ya asli ke,
Ya, mau itu tanah miring ke, mau tanah lurus ke, rata kagak, kita bicaranya meteran, bukan zohirnya. Bainau, karena sesungguhnya pemberian pupuk tadi min maslahatiha, daripada hal-hal yang baik untuk tanah, walid darurati, dan juga karena kondisi terpaksa. Menurut ilmu fikih itu sah, meskipun terlumuri diuruk dengan kotoran. Wa yulhaqu, dan disamakan bizalika dengan tanah yang tertutup najis. Bai'ul abniyati, oleh membeli bangunan, bila bini yang terbuat dari bata merah, wal ajuri, dan batu bata yang merah, al majuni, yang diadon, yang diaduk, yang terbuat bata merah tadi, bizibli, dari kotoran binatang. Ini ada di YouTube ya, mau bangun rumah yang berasal dari tanah, ya, itu adonannya biasanya dicampur pakai tai kebo. Tai kebo itu padatnya luar biasa, kuatnya luar biasa. Ya. Jadi nggak pakai semen, ya diadon, ya, kita di rumah meskipun temboknya berasal dari najis, tetap sah jual belinya, sebab kita bukan beli najis, atau bukan beli barang yang dilumuri dengan najis. Izla yumkinu, karena tidak memungkinkan, tadhiruhu, oleh mensucikan bangunan tadi, illa bihadmil bina'i, kecuali dengan merobohkan bangunan tersebut, wa isalil ma'i ila batinihi, dan mengguyur air, menyampaikan air ke bagian dalam bangunan tersebut. Wal ijma'u, bermula kesepakatan ulama, al-fi'liyu, yang bersifat perbuatan, ala sihhati, atas sahnya jual beli tersebut, ka'annahum iltafaruhu, ka'annahum, seolah-olah, sekonyong-konyong, ya, iltafaruhu, ya, memberikan toleransi oleh ulama kepada hal tersebut, lidoruroti, karena kondisi darurat. Afada, menjelaskan zalika, akan hal tersebut, ya, Ar-Romliyu, oleh Imam Ar-Romli, ya. Artinya barang yang terkena najis atau yang terumur najis itu enggak sah jual belinya, kecuali, ya, hal-hal yang tadi, seperti batanya dibuat dari adonan atau tanah diuruk pakai kotoran, tetap jual beli tanahnya sah, ya. Itu beli bangunannya yang berasal dari najis juga dianggap sah. Wasaniha, bermula syarat yang keduanya barang tadi, kaunuhu, bermula keadaan barang yang dijual, muntafa'an, itu ada manfaatnya, bihi, dengan barang tadi, walau malan, sekalipun pada masa yang akan datang. Barang yang kita beli atau barang yang kita jual itu harus ada manfaatnya, ya. Nah, di sini boleh kita jual beli cacing untuk hewan peliharaan, boleh kita jual beli jangkrik untuk hewan peliharaan. Tapi kalau buat makan, karena kagak boleh dimakan misalnya, ya, maka hukumnya tetap kagak boleh, kagak sah. Jual beli ulat Hongkong buat dipepes misalnya, nah itu kagak sah jual beli ulat Hongkong, kecuali ulat Hongkong dipakai buat burung. Wala yasihu, maka tidak sah bai'uma, oleh menjual sesuatu, la manfaata, yang tidak ada manfaatnya, fihi, pada barang tadi, kahabbatil khintati, seperti ulat biji gandum, wa hasyaratin,
dan serangga-serangga la tu'kalu yang tidak boleh dimakan. Artinya kalau jual beli jangkrik buat dimakan, ini nggak sah jual beli jangkriknya, ya. Karena jangkrik merupakan serangga yang kagak boleh dimakan. Serangga yang boleh dimakan cuma balang doang, nggak ada lagi. Jemur raron ke, jemur apa ke itu nggak sah, nggak boleh dimakan. Maka jual beli raron kagak sah kalau buat dimakan. Tapi kalau buat mancing misalnya, ya, buat mancing betok, raron doyan banget, ya boleh dipakai buat mancing. Gitu. Ya, beli ulet pun pisang, ya, atau beli ya, poduk durian apa namanya itu, cengkilung, ya, jual beli cengkilung buat mancing gabus, ya, boleh-boleh aja, karena manfaatnya ada, tapi bukan untuk dimakan sendiri. Illal alaqah, kecuali lintah. Fayasihu maka sabai'uhu oleh menjual beli lintah limanfaatin tisosid dami, karena untuk menghisap darah kotor. Wa ilatu dal qadhi, ya, kecuali juga ulat sutra. Fayasihu maka sabai'uhu oleh jual belinya ulat sutra limanfaati, karena manfaatnya sesuatu ya tawalladu yang keluar minhu daripada ulat sutra, yang hasil daripada ulat sutra. Ya artinya begitu, sesuatu yang bisa kita manfaatin meskipun kita kagak makan, ya, seperti tadi ulat Hongkong, jangkrik gitu ya, krotok misalnya, ya, itu. Wala yasihu dan tidak sabai usabu'in oleh menjual beli hewan liar, hewan ganas, la yanfa'u yang tidak bisa dimanfaatkan, lisaidin untuk berburu, wala likitalin dan juga tidak bisa dipakai untuk berperang, alaihi atas hewan tadi, kal asadi seperti asad, macan, wadzabi dan serigala. Asad bisa singa, ya. Nggak ada orang perang pakai singa atau orang perang pakai macan gitu. Sebab dia bukan hewan yang gampang disuruh. Serigala tuh paling bandel. Wala bai'ul himari dan tidak sah menjual keledai. Adzamini yang lumpuh. Alladzi la naf'a fihi yang tidak ada manfaat fihi pada keledai yang lumpuh. Bihilafil abdi berbeda dengan budak adzamini yang lumpuh. Fayasihu maka sabai'uhu oleh menjual belinya lisolahiyatihi karena kelayakan dirinya, ditaqihi untuk memerdekakannya. Jadi dia berhak buat dimerdekain. Makanya kalau kita kesianan sama budak, meskipun dia pencot, jesemper, niat kita beli buat merdekain. Jadi tujuannya memerdekakan itu dianggap hal yang lebih layak. Kenapa keledai pincang kagak sah dijual belikan? Karena keledai nggak bisa dimakan. Ya, dia itu binatang yang paling hina. Itu. Ya, yang paling hina, makanya kagak sah jual belinya kalau dia ada cacatnya. Beda kalau kambing, ya. Kalau bukan dipakai buat kurban atau buat akikah, kita buat pesta-pesta panggang kambing misalnya, jemur picak kek, ya, jemur kagak ada tanduknya kek, jemur pincang kek, mau kakinya cuma 2 kek, masih sah jual belinya. Karena masih bisa dimanfaati. Yang kagak sahnya itu buat udhiyah, buat akikah, karena mesti sehat, mesti selamat semuanya. Paham tuh? Keledai gak bisa diapa-apain. Kita ngarepin punya keledai buat bantu-bantu kita kerja gitu, ya, buat bantu-bantu kita kerja. Ketika dia udah kagak pusing ke kerja, maka gak boleh dijual, udah tinggal nungguin aja matinya, ya. Wabai ula bani adama, bermula menjual susu
manusia sohihun itu dianggap sah. Di kita udah ada bank susu, ya, bank ASI gitu. Ya, kita nitip susu istri kita, ntar diambil sama kita. Kalau istri kita kerja, ada bank ASI namanya. Ya, wayasihu dan sabai umma oleh menjual sesuatu yuntafa'u yang bisa dimanfaatkan biru'yatihi dengan memandangnya, kata usin seperti burung merak, au bisautihi atau memanfaatkan suaranya, kazurzurin seperti burung kicauan, burung berkicau, ya. Kutilang kagak boleh dimakan, tapi kita pakai manfaatin indah nikmatnya dengan suara burung kutilang, nggak apa-apa jual beli, meskipun dia kagak bisa, kagak boleh dimakan. Burung yang makannya pakai kaki nggak boleh kita makan. Jadi kaki ya. Ya, kalau curug-cukan masih boleh. Kita nyari curug-cukan 10 kita potong, ya, goreng silakan nggak apa-apa. Ya, burung elang haram karena aja nyabiknya pakai kaki. Yang pakai bantuan kaki, ya, itu nggak bisa dimakan. Lokbet boleh, ya, murai nggak apa-apa. Saya kira gak makan murai. Ya. Jadi ini jawaban bagi kita. Artinya ketika jual beli jangkrik, kata orang kagak ada manfaatnya jangkrik. Bagi yang kagak punya burung kagak ada manfaatnya. Ya, miar burung nyekse begitu katanya. Ya, jual belinya tetap sah. Membatasi birahinya, manusia doang yang kagak tahan birahi. Ya, manusia doang yang kagak tahan birahi. Binatang masih dianggap tahan birahi. Wahua bermula burung itu, wa in halal sekalipun halal akluhu oleh memakannya, lakinna tamsila akan tetapi bermula contoh di sini bihi dengan burung tersebut, li'annahu karena sesungguhnya burung tadi yuzadu itu bisa bertambah bisa manihi pada harganya, disautihi karena tambah enak suaranya. Ya, makin enak suaranya, makin bervariasi, burung makin mahal. Meskipun burung tadi bisa dimakan, ya. Sebab barang konsumsi beda dengan barang kenikmatan pandangan. Ya. Kalau dibandingin beli cupang 300 sama ayam 100.000, ya, kalau buat lihat-lihatan enakan cupang. Kalau buat makan ya enakan ayam. Ada cupang masa Allah 300 kita beli 3 aja belum kenyang. Artinya ada kenikmatan buat dipandang, ada kenikmatan buat dimakan. Artinya mandang itu manfaat. Ya. Bisa relax, bisa refreshing, gitu ya. Dengan sebab melihat ikan, dengan sebab melihat peliharaan kita, ya, itu dianggap sebagai hal yang bermanfaat. Ya tapi kagak gile-gile juga gitu ya. Enggak gila-gila juga gitu. Sebab ada ceritanya Kiai hobi perkutut. Ya. Kiai hobi perkutut. Setiap pagi dimandiin, sore dimandiin. Ya. Kalau pagi udah mandiin perkutut sampai 2 jam 3 jam dipanggil bininya, udah enggak ngaruh tuh bini. Ya. Bininya dicuekin. Kalah bini sama burung. Ya. Kalau kita hobi jangan ngalahin kewajiban kita. Boleh kita hobi bola, tapi ada waktu-waktu tertentu yang kita mesti relakan kagak main bola. Ya. Ada yang hobi ngaji, ya, mesti ada waktu-waktu tertentu kita memenuhi, ya, kewajiban kita terhadap keluarga kita. Jangan banding-bandingin kewajiban
yang lebih baik, kewajiban yang lebih bagus, kewajiban yang namanya kewajiban nggak ada perbandingannya. Tetap kemaslahatan yang harus lebih didahulukan. Di burung 3 juta, anak nggak punya susu, nggak kebeli susu, ya haram di burungnya. Ya, lebih maslahat di susu anak daripada bela-belain di burung. Ya. Gila-gila mancing, ya. Anak kagak, bini kagak punya beras, haram mancingnya. Artinya mancing main burung itu pekerjaan yang boleh. Beda kalau judi, ya. Mau punya beras, mau kagak punya beras, ya haram main judinya gitu. Ya, haram main judi. Jadi tetap kemaslahatan keluarga, kewajiban mu'nah kita, tanggungan kita wajib didahulukan daripada kesenangan kita. Wa yasihu dan boleh aidan juga baik umat oleh menjual beli sesuatu yuntafau yang bisa diambil manfaatnya bita'limihi dengan sebab mengelatihnya, mengajarkannya. Kakirdin seperti kirit, ya, monyet, kera, au bisoidihi atau untuk membantu perburuannya, kasofrin seperti burung elang, wahiratin dan kucing. Afada menjelaskan zalika akan hal tersebut Ar-Romliyu oleh Imam Ar-Romli, ya. Di daerah Banten kera itu pintar-pintar, ya. Kalah saya sama kera, ya. Tapi urusan metik kelapa, kalau urusan ngirob entar dulu saya kalah sama kera, gitu. Ya, urusan main bola entar dulu saya kalah sama kera. Tapi urusannya burung kelapa saya nyerah. Ya. Boleh beli kera yang bisa dilatih, bisa diajarin buat petik kelapa. Ya, burung elang kita beli, meskipun dia haram dimakan, ya, tapi boleh kita beli untuk membantu kita dalam perburuan. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dijadikan manfaat, ya, atau bermanfaat, ya, itu sah jual belinya, meskipun dari hewan yang tidak boleh dimakan. Wasalisuha wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. المصطفى بلغ